Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Apriani dengan NIM 0306193192 dari kelas PGMI 5 semester 4 akan menjelaskan materi tentang peraturan baris berbaris untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dan diampu oleh dosen Bapak Dr. Rusyono MA. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Peraturan baris berbaris yang digunakan di dalam lingkungan pramuka ada dua macam, yaitu 1. Baris berbaris menggunakan tongkat dan baris berbaris tanpa menggunakan tongkat. Yang kedua, aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Macam aba-aba adalah 1. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk adalah aba-aba yang digunakan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Kedua, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melakukan suatu gerakan. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai adalah sebagai berikut. 1. Gerak. Gerak adalah gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan yang memakai anggota tubuh tersebut, di antaranya cara memberi aba-aba. Adapun cara dalam memberi aba-aba yaitu 1. Waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri di dalam keadaan sempurna dan menghadap ke pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk melakukan tersebut. Kedua, apabila aba-aba ini berlaku juga untuk pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadap pasukan. Gerak perorangan dan gerak dasar. A. Sikap sempurna. Pelaksanaannya, badan atau tubuh berdiri tegap, kedua telapak kaki membentuk sudut 60 derajat, lutut lurus, paha dirapatkan, berat badan di atas kedua kaki, perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik sedikit ke belakang dan naikkan, tangan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi dirapatkan, memandang tajam ke depan, dan bernafas sewajarnya. B. Istirahat. Pelaksanaannya, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki yaitu 30 cm, kedua belah tangan dibawa ke belakang dan di bawah pinggang punggung tangan kanan, di atas telapak tangan kiri. Tangan kanan dikepalkan, tangan kiri memegang pergelangan tangan dan di atas antara ibu jari. C. Meluruskan barisan. Pelaksanaannya, saf depan mengangkat lengan kanan atau kiri ke samping, jari-jari kanan atau kiri memegang atau menyentuh bahu tangan, punggung tangan menghadap ke atas bersamaan, tidak dengan kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri. Cara berhitung. 1. Jika bersaf pada aba-aba peringatan, penjuru tetap melihat ke depan saf terdepan, memalingkan mukanya ke kanan. Kedua, pada aba-aba pelaksanaan, berturut-turut dimulai dari penjuru menyebutkan nomornya sambil memalingkan muka ke depan. Ketiga, pengucapan nomor secara cepat dan tegas. Keempat, jika berbanjar pada aba-aba peringatan, semua anggota tetap dalam sikap sempurna.
Kelima, pada aba-aba pelaksanaan, mulai dari penjuru ke kanan berturut-turut, belakang menyebutkan nomornya masing-masing. Keenam, jika pasukan berbanjar atau bersab 3, maka yang berada di paling kiri akan mengucapkan lengkap atau kurang. Selanjutnya, cara berkumpul. 1. Pelatih menunjuk seseorang anggota sebagai penjuru dan orang yang ditunjuk mengulangi perintah yang diberikan oleh pelatih. Kedua, orang yang ditunjuk tadi lari dan berdiri di depan pelatih kurang lebih 4 langkah. Ketiga, setelah aba-aba pelaksanaan mulai diberikan pelatih, maka orang-orang lainnya berlari dan berdiri di samping kiri penjuru serta meluruskan diri pada waktu lencang kanan. Yang terakhir, pada waktu berkumpul penjuru, penjuru melihat ke kiri, setelah lurus, penjuru memberikan isyarat dengan perkataan lurus. Selanjutnya, cara memberi hormat. 1. Gerakan cepat tangan kanan diangkat ke arah pelipis kanan, siku-siku 15 derajat sorong ke depan, kelima jari rapat lurus, telapak tangan serong ke bawah dan kiri ujung, jari tengah dan telunjuk mengenai pinggir bawah dari tutup kepala setinggi pelipis. Yang kedua, pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna. Yang ketiga, jika selesai menghormat, maka lengan kanan lurus diturunkan secara cepat ke sikap sempurna. Keempat, pandangan muka tertuju kepada yang diberi hormat. Kelima, pandangan muka tertuju pada yang diberi hormat. Keenam, jika tutup kepala mempunyai klep, maka jari tengah mengenai pinggir. Selanjutnya, memulai dan menutup barisan. 1. Bubar. Pelaksanaannya, pemberi aba-aba dilaksanakan dalam keadaan sikap sempurna, setelah melakukan penghormatan, kemudian balik kanan, dan setelah menghitung 2 hitungan dalam hati lalu bubar. Yang kedua, jalan di tempat. Pelaksanaannya, dengan mengangkat kaki kiri, lutut diganti-ganti ke atas, paha rata-rata ujung kaki menuju ke bawah. Tempo langkah sesuai dengan langkah biasa. Badan tegak, pandangan mata tetap ke depan, dan lengan dirapatkan pada badan. Yang ketiga, dari jalan ke tempat berhenti. Pelaksanaannya, jatuhkan kaki kiri atau kanan pada hitungan kedua. Kaki kiri atau kanan tersebut dihadapkan pada kaki kiri, kembali ke sikap sempurna. Selanjutnya, membuka atau menutup barisan. A. Aba-aba buka barisan. Pelaksanaannya, regu kanan dan kiri membuat 1 langkah ke samping kanan dan kiri, sedangkan regu tengah tetap di tempat. B. Aba-aba tutup barisan. Pelaksanaannya, regu kanan dan kiri membuat suatu langkah kembali ke samping kanan dan kiri, sedangkan regu tengah tetap diam di tempat. Pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam langkah. 1. Langkah biasa. 2. Langkah tetap. 3. Langkah perlahan. 4. Langkah ke samping. 5. Langkah ke belakang. 6. Langkah ke depan. 7. Langkah di waktu lari. 8. Langkah merdeka. Dan yang terakhir, ganti langkah.